adik-adik semua, setiap tahun jutaan orang Indonesia menunggu satu pengumuman penting. Apakah besok sudah mulai puasa? Kita sering melihat para ahli berdiri di pinggir pantai atau di atas gedung tinggi, mengarahkan teleskop raksasa ke ufuk barat saat matahari terbenam. Mereka sedang berburu sesuatu yang sangat tipis, sangat redup, dan hanya muncul sebentar, yaitu hilal. Kenapa sih penentuan tanggal 1 Ramadan atau Idul Fitri seringkali jadi perdebatan? Untuk paham hilal, kita harus paham dulu cara kerja bumi, bulan, dan matahari. Penanggalan Hijriyah itu berbasis pada lunansens atau peredaran bulan mengelilingi bumi. 1 bulan Hijriyah dimulai ketika terjadi posisi yang disebut ijtima atau konjungsi. Bayangkan matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus kalau dilihat dari atas. Di titik ini, sisi bulan yang menghadap bumi benar-benar gelap. Ini namanya bulan baru atau new moon. Secara astronomis, bulan baru sudah lahir, tetapi secara fisik kita belum bisa melihatnya. Kenapa? Karena cahaya matahari yang sangat terang menelan sabit bulan yang masih sangat tipis itu. Ibarat kamu menyalakan lilin di samping lampu sorot stadion. Lilinnya ada, tapi nggak kelihatan. Nah, disinilah sains menjadi sangat detail supaya bisa disebut hilal. Sabit bulan itu harus sudah cukup tinggi dan cukup terang untuk bisa tertangkap oleh mata atau alat optik. Di Indonesia dan negara-negara tetangga, kita mengenal kriteria Mabins. Ini adalah standar berbasis riset puluhan tahun untuk menentukan apakah hilal mungkin terlihat atau tidak. Ada 2 angka kunci di sini. Yang pertama, ketinggian hilal. Minimal harus 3 derajat di atas cakrawala saat matahari terbenam. Kalau di bawah itu, hilal biasanya tertutup oleh cahaya senja atau syafaq yang masih kuat. Kedua, elongasi. Jarak sudut antara matahari dan bulan minimal 6,4 derajat. Semakin jauh jaraknya, semakin tebal sabitnya, dan semakin besar peluang kita melihatnya. Para astronom menggunakan matematika rumit untuk menghitung posisi ini hingga ke tingkat detik busur. Jadi saat sidang isbat, para ahli nggak cukup tebak-tebakan, tapi mereka mencocokkan hasil perhitungan matematis atau hisab dengan bukti lapangan, yaitu ruqyah. Mungkin kamu bertanya, kalau sainsnya pasti, kenapa hasilnya bisa berbeda-beda? Jawabannya adalah karena perbedaan kriteria. Ada kelompok yang merasa kalau secara matematis, bulan sudah lahir di atas cakrawala meski cuma 0,1 derajat, maka besok sudah masuk bulan baru. Ini disebut wujudul hilal. Sementara itu, kelompok lain mengikuti kriteria imkanul ruqyat, yaitu bulan harus benar-benar mungkin untuk dilihat secara fisik sesuai standar sains tadi. Selain itu, faktor cuaca juga berpengaruh. Awan tebal, polusi udara, atau uap air di ufuk barat bisa jadi penghalang besar. Inilah kenapa teleskop canggih yang dilengkapi filter khusus sekarang digunakan untuk membedakan mana cahaya hilal dan mana gangguan cahaya atmosfer. Berburu hilal adalah perpaduan indah antara ketaatan, spiritual, dan ketelitian sains. Ini mengajarkan kita untuk selalu menengadah ke langit, mempelajari keteraturan alam semesta, dan menyadari betapa kecilnya kita di tengah orbit benda-benda langit yang maha luas ini. Nah, di bulan awal Ramadan ini, semoga kita semua bisa menjalankan ibadah 1 bulan ke depan dengan khusyuk dan dapat meraih kemenangan yang sebenar-benarnya di Idul Fitri. Sampai jumpa lagi di Fakta Sains berikutnya. Belajar bareng yuk!